Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Yeah. Good morning, everyone. How are you today? At your home? Okay. I hope you all very fine. Okay, thank you. Bertemu lagi bersama Ustazah Novi ya. Come back to learn study about English subject with me, Ustazah Novi Herlina. Bella, anak Ustazah, kita materi yang harus dipelajari pada hari ini bahasa Inggris yaitu tentang asking and giving information using have or has ya. Sebelum kita belajar materi tersebut, kita baca doa sebelum belajar. Pada anak-anak Ustazah di rumah sekalian, baiklah kita membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah kepada anak Ustazah, sebelum kita memasuki atau menjelaskan materi tentang using have or has, Ustazah tanya dulu ya. Are you now about have or has? Ya mungkin the last year at elementary school, mungkin anak Ustazah telah belajar ya di SD yang lalu dan mengetahui penggunaan have atau has itu artinya mempunyai atau memiliki ya. Baik, maknanya di sini mempunyai atau memiliki sesuatu yang ada pada diri kita ya, itu kepunyaan ya, kemilikan kita sendiri. Ya hadis riwayat Muslim mengatakan, wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah, yang artinya tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu. Ya, tawadu anak Ustazah pasti sudah tahu ya. Tawadu itu tidak sombong, rendah hati karena Allah ya, karena Allah, melainkan Allah yang akan meninggikannya. Jadi, anak Ustazah sekalian, apa yang kita miliki saat ini itu semata-mata hanya milik Allah ya, akan kembali Allah kehendaknya ya. Baiklah, untuk kita lanjutkan continue the material using have to has ya. Include ya, ada 3 kinds ya, 3 kinds, yaitu ada positive form, negative form, and interrogative form ya. Sebelum kita menggunakan kalimat ya, sentences using have or has, anak Ustazah harus mengetahui ya, subjek itu apa ya. Subjek itu adalah pelaku. Jadi pelaku di sini saya, kamu, mereka, lebih dari 2 ya. Mereka, kami itu lebih dari 2 juga. Dan dia perempuan, dia laki-laki, anak Ustazah itu namanya pelaku. Dalam bahasa Inggris namanya subject, yaitu saya, bahasa Inggrisnya adalah I ya. Kalau kamu, bahasa Inggrisnya adalah you. Kalau kami, harus saja sudah tahu ya, adalah we. Sedangkan mereka, harus saja juga sudah tahu adalah they ya, they. Sedangkan dia perempuan ya, misalnya ibu kita, berarti ibu kita dia perempuan, yaitu adalah bahasa Inggrisnya she. Dia laki-laki, ayah kita, abang kita itu adalah he dalam bahasa Inggris ya, dia laki-laki. Sedangkan it di sini maksudnya itu bukan artinya ini atau itu, tetapi kata ganti miliknya bisa benda, bisa hewan, bisa tumbuhan. Ya, anak Ustazah. Baiklah, kita masuk ke rumus, yaitu yang pertama adalah positive form. Ya, positive form artinya bentuk kalimat yang positif. Ya, kata dasarnya berarti positif itu kita menggunakan simple present, kejadian yang terjadi pada hari ini. Ya, misalnya contohnya udah usah masukkan rumus dulu. Contohnya udah usah masukkan rumus dulu. Saya mempunyai sebuah benda yaitu mobil ya. Jadi kita kalau ingin mengungkapkan memiliki sesuatu benda, contohnya itu tadi sudah bilang,
Atau saya mempunyai sebuah apel. Atau saya mempunyai sebuah mobil. Benda yang tersebut kita masuk milikinya yaitu mobil atau apel. Jadi kita masukkan ke dalam bahasa Inggris. I have an apple. Saja kita tahu harus I, you, we, they itu pasangan kalimatnya adalah rupanya have ya, have ya. Mempunyai kawan, ayah, ibu, abang, kakak ya, itu atau memilikinya adalah have. Tidak ya, harus saja ingat rumusnya ya, pasangannya. Terus saya ulangi lagi, kalau I, you, we, they yaitu have pasangannya. Sedangkan we, he, it, someone, seseorang adalah pasangannya has. Nah, kita masuk tadi, kalau saudara ingat kasih contoh tadi seperti ini. Yang pertama, saya, bahasa Inggrisnya I, mempunyai, lawan dari mempunyai adalah have, dan sebuah bendanya adalah apple, ya. Jadi, saja kenapa apple sebuahnya itu ada n? Ingat, kalau awal benda namanya dalam bahasa Inggris adalah awal katanya huruf vowel a, i, u, e, o, ya, maka sebuahnya harus menambahkan n. Kalau lebih dari ini objektifnya, ya, kata hurufnya itu konsonan, berarti dah hanya sebuahnya adalah a. Ya, itu anak saja harus pahami. Misalnya tadi saya contohkan tadi, saya mempunyai atau memiliki sebuah mobil. Berarti engkau, ya, sebuah mobil adalah engkau. Ya, makanya dia bukan N, karena itu adalah konsonan dari K, ya, huruf C. Jadi selanjutnya, kalau Ustazah ingin mengungkapkan, ya, memiliki atau mempunyai sebuah acara. Nah, nih, saya contohkan ya, sebuah acara. Yaitu misalnya, ayah, saya memiliki pertemuan, ya, sebuah pertemuan. Maka, ingat ini ungkapan ya yang mempunyai atau memiliki sebuah acara, yaitu my father. Ingat, my father lawannya adalah has, bukan have, ya. Meeting, pertemuan bahasa Inggrisnya adalah meeting. Nah, tuh ini ungkapan sebuah memiliki acara. Sedangkan kita bisa mengungkapkan selanjutnya yaitu hubungan kepada seseorang, ya. Saya contohkan lagi ya. Saya contohkan lagi, misalnya mereka atau dia perempuan memiliki satu anak laki-laki. Ini contohnya ya. Jadi, dia perempuan adalah si, memiliki lawannya adalah, ingat si ya, has. Has. Satu, apa bahasa Inggrisnya? Ya, one, anak laki-laki yaitu son. Ya, ingat. Makanya ini mengungkapkan hubungan, memiliki hubungan seseorang ya, ini dia. Jadi anak Ustazah, inilah merupakan semua contoh yang Ustazah ajarkan itu positive form. Sampai sini semoga anak Ustazah paham ya, satu positive form dari beberapa kalimat yang Ustazah contohkan. Baiklah, selanjutnya Ustazah akan memasuki bentuk kedua, yaitu negative form. Ya, Ustazah akan membuat kalimatnya. Jadi di sini maksud negative form itu kalimat yang berbentuk negatif, berarti artinya tidak, yaitu larangan, jangan, ya, tidak. Jadi misalnya, ingat rumusnya, subject plus bukan not, have ya, bukan atau have not, tetapi kita menggunakan do atau does. Dilihat lagi subjeknya. Nah, baru ditambah plus not plus
have plus object ya. Jadi has di sini kalau negatif dia tidak dipakai, kembali ke semula, yaitu menggunakan have. Walaupun subjeknya yaitu ada si, ada he, atau it, nama orang, seseorang, itu tetap kalau negatifnya tetap dia has ya. Ingat ya. Satu lagi rumusnya tambahan dari penggunaan negatif form, yaitu kita menggunakan do sama does. Di sini kita harus tahu pasangannya yang subjeknya ya. Misalnya I, you, we, they, itu pasangannya adalah do ya. Do. Ingat anak Ustazah? Si, he, it, nama orang adalah does. Jika ada dua orang, misalnya Ustazah, Ani and Ina, berarti dia dikategorikan adalah do karena dia termasuk lebih dari satu people ya, satu orang, dua orang, tiga orang tetapnya memakai do. Jadi kalau dia nanti Ustazah penggunaannya dalam has atau has, jadi dia masuk ke have. Ingat Ustazah, anak Ustazah di rumah, kalau dia lebih satu orang itu menggunakan have bukan has ya, karena dia tidak singular, tidak sendiri tapi berdua ya. Jadi kita masukkan contohnya ya nak. Di sini udah Ustazah buat, mereka tidak mempunyai dua pensil. Jadi mereka anak Ustazah udah tahu tadi ya subjeknya Zaid do not ya, tulisannya do. Tapi cara membacanya don't ya, boleh disingkat kalau ada nanti. Ini artinya sama aja ya, sama dengan yang di atas ya. Do not have, mempunyai two pencils. Kenapa dia pakai S Ustazah? Karena dia jamak. Bendanya lebih dari satu, ada dua, berarti dia harus menggunakan S. Kalau dia one pencil tidak menggunakan S ya. Selanjutnya, Ustazah contoh lagi. Tidak mengungkapkan tidak ada acara. Kita gini, dia laki-laki tidak memiliki pertemuan. Berarti kita bawa ke bahasa Inggris, dia laki-laki tadi adalah he. Apa pasangan sebelumnya? Maksudnya, Ustazah contoh lagi. Tidak mengungkapkan tidak ada acara. Kita gini, dia laki-laki tidak memiliki pertemuan. Berarti kita bawa ke bahasa Inggris, dia laki-laki tadi adalah he. Apa pasangan sebelumnya Ustazah ajari tadi rumusnya, yaitu does. Ingat, does plus not have baru meeting, pertemuan. Arti bahasa Inggris pertemuan yaitu meeting. Jadi he does not ya, boleh ditulis singkat doesn't. Cara bacanya yaitu doesn't ya. Itu sama artinya juga. Have meeting. Nah, boleh ada yang sebelum sampai di sini masih ada keraguan? Oke, Ustazah tambah satu lagi contoh biar anak Ustazah paham. Penggunaan it yaitu benda. Misalnya bendanya kita buat hewan ya. Hewan tidak mempunyai, berarti kalau hewan dia perginya ke das. Saja langsung ke bahasa Inggris saja nah. Hewan ini misalnya kita kategorikan harimau atau apa ya? Yang lain contohnya ini adalah nama hewan. Dengan pasangan it yaitu does, karena dia negatif maka not baru kembali ke have. Apa kita buat? Misalnya kaki ya, leg. Nah, dia tidak mempunyai kaki. Tuh, sama ya. Intinya, apapun subjeknya, I, you, we, they, she, it, he, nama orang atau nama hewan pengganti it tadi, tetap dia kalau negatif menggunakan have. Ada yang masih diragukan, Ustazah? Baiklah, selanjutnya ya kita masuk yang ketiga ya, interrogative form, yaitu kalimat yang menggunakan tanda tanya. Berarti asking. Ingat, berarti tadi judul kita ingat ya, asking and giving information. Yang tadi saya jelaskan dua bentuk tadi, positif, negatif itu merupakan giving information. Kita memberikan informasi kepada orang
sekitar kita ya. Bahwasanya apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Sedangkan yang terakhir yaitu interrogative form itu merupakan asking information. Kita menanyakan ya, menanyakan. Rumusnya yaitu kebalikan dari negatif. Yang to be tadi do that diarahkan sebagai depannya ya, yaitu pengganti posisinya yaitu do. Do sama does ya di awal dari kalimat ingin bertanya. Ya, baru sesudahnya plus subject. Plus kembali ke have lagi ya. Bukan si, he, nama orang tetap dia kembali ke have. Sama dengan negatifnya have baru plus object. Nah, do does di sini artinya apakah? Ya, apakah? Kita masuk lagi. Rumus yang saya kasih sebelumnya yaitu subjeknya misalnya I, you, we, they, yaitu pasangannya yaitu to be-nya do. Sedangkan subjeknya he, it, nama orang itu pasangannya to be-nya kalimatannya interrogatifnya itu does. Ya, kita contohkan nih, udah saya tulis ya. Apakah kamu mempunyai banyak anak? Ingat, kenapa tidak pakai S Ustazah? Karena dia children ini sudah jamak. Kalau Ustazah tulis child, itu baru anak. Ya, kalau dia jamaknya adalah children. Jadi anak Ustazah, ini artinya ini banyak. Baik, ya. Pasangan dari you adalah apakahnya do. Do you have any children? Tanda tanya setiap interrogatif, apapun kalimatnya, harus jangan lupa disertai terakhir yaitu tanda tanya ya. Jawabannya hanya dua, yes or no. Kalau dia apakah kamu, apakah dia perempuan, apakah dia laki, ya, tetap dia jawabannya hanya dua ya. Yes or no. Kalau dia yes berarti yes I have ya, atau yes I do, I have bla bla bla. Atau no yaitu no I don't atau no I do not. Ya. Kalau kita masuk yang contoh das, Ustazah, contohkan yang das. Oke, Ustazah akan buatkan contohnya yang penggunaan das. Berarti Ustazah langsung bahasa Inggrisnya ya. Does he have table ya, two table, meja ya. Jangan lupa tanda tanya. Jawabannya juga seperti biasa yang tadi, hanya ingat to be jawabannya apa ya, pasangan berarti yes, she does. Ya, sedangkan jawabannya yang no berarti no, she does not. Anak saya di sini harus ingat rumus-rumusnya. Penggunaannya baik dia positif harus ingat rumus-rumusnya, negatif harus ingat rumusnya, sedangkan interrogatif harus ingat rumusnya. Itu aja ya. Dan sampai di sini penjelasan Ustazah. Silakan kepada anak-anak Ustazah yang ada di rumah berikan komentar tentang materi yang Ustazah ajarkan pada hari ini. Silakan ya Nak ya. Bella, anak Ustazah di rumah, jika tak ada, berarti kalau komentar yang antum berikan, jangan lupa ya, tulis absennya, kehadiran antum ya, nama tadi, kelas berapa, ya, sekolah dari mana ya, karena kita se-Azura Group, jadi Ustazah biar tahu, ya, anak-anaknya yang hadir dalam menonton live streaming Ustazah, materi pelajaran Ustazah. Jangan lupa khusus untuk simpang 3, ya, anak Ustazah, ditulis juga di LKS-nya yang telah dibagikan sama PVC-nya ya. Ditulis lembaran kerja siswa buat materi ruangan dan tugasnya. Kepada anak Ustazah, setelah live streaming ini, Ustazah juga sudah buat tugas di Google Classroom. Jadi antum isi tugas di Google Classroom. Jangan sampai lupa dalam nanti malam juga ya. Jika hari ini antum tidak bisa, Ustazah tunggu sampai nanti malam ya. Baiklah, jika tidak ada antum yang ingin bertanya, Ustazah anggap antum sudah paham di rumah dengan live streaming pada hari ini materi yang Ustazah ajarkan.
Ustazah akhiri, Ustazah minta maaf jika ada salah kata dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.